Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Mister Yogi di sini. Kita akan belajar tematik tema 2, subtema 3, pembelajaran yang pertama, yaitu tentang bersatu kita teguh. Kita akan mempelajari ini dengan baik dan benar. Anak-anak silakan menyimak setiap materi yang dijelaskan oleh Mister Yogi ya. Semangat semuanya. Di materi kita pada hari ini kita akan belajar tentang menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Anak-anak, sebagai pengikut Kristus, kita wajib menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Ini adalah salah satu kewajiban kita sebagai warga negara. Kewajiban kepada negara ini ditekankan oleh Kristus ketika ia ditanya perihal kepada siapa seharusnya bangsa Yahudi membayar pajak. Kristus mengatakan bahwa seorang Yahudi harus taat kepada Allah dan juga taat kepada negara. Pesan-pesan untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa kembali digaungkan dalam Alkitab. Meski tidak secara langsung menyatakan bangsa, Alkitab menyatakan bahwa sudah menjadi kewajiban seorang Kristiani untuk bertindak sehati sepikir dengan sesamanya. Alkitab tidak mengatakan bahwa seorang Kristiani hanya boleh sehati sepikir dengan mereka yang mengimani Kristus, tapi seluruh sesamanya. Dengan kata lain, sesama bagi umat Kristiani adalah semua orang tanpa terkecuali. Ternyata kita sebagai murid Kristus juga harus wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Membahas tentang persatuan, ternyata di dalam Alkitab sudah terlebih dahulu mengingatkan kita untuk hidup dalam persatuan dan kesatuan. Contoh ada 2 ayat yang Mister ambil di sini, yaitu di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-10. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Contoh kedua di dalam Alkitab yaitu Mazmur pasal 133. Nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Itu merupakan beberapa ayat Alkitab yang menyatakan tentang persatuan. Ternyata jauh sebelum ini ada, ternyata Alkitab sudah menceritakan tentang hidup persatuan. Anak-anak, sekarang coba kalian buka buku kalian di halaman 99. Nah, persatuan akan memperkuat tekad sehingga menghasilkan tujuan yang ingin dicapai. Hari ini, kamu akan belajar tentang persatuan yang membuahkan hasil sesuai dengan harapan. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa merupakan kewajiban seluruh rakyat Indonesia. Karena negara kita terdiri dari berbagai suku, agama, dan ras. Sebagai pelajar, kamu dapat bersatu dalam diskusi saat belajar di dalam kelas. Persatuan yang memperteguh tekad dalam mencapai tujuan telah dicontohkan oleh para pejuang kita. Proklamasi Indonesia sebagai tonggak kemerdekaan Indonesia merupakan wujud dari persatuan bangsa Indonesia. Kemerdekaan Indonesia dicapai setelah melalui perjalanan panjang para pejuang bangsa melawan penjajah. Persatuan yang kuat memperteguh tekad mereka untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Keteguhan hati dalam mewujudkan persatuan dapat dicontoh dari seorang pemuda di masa proklamasi kemerdekaan. Coba anak-anak perhatikan bukunya di halaman 99 dan baca kembali jika kurang mengerti ya. Coba anak-anak perhatikan gambar berikut. Gambar berikut adalah seorang tokoh proklamasi juga, dan ada gambar kedua teks proklamasi. Nah,
Apa yang anak-anak ketahui tentang kedua teks tersebut? Kita akan bahas di slide berikutnya ya. Sekarang kita bahas mengenai teks yang sebelumnya. Ada gambar dan ada dua teks. Nah, pada teks sekarang ini yaitu tentang BM Dyah dan naskah asli proklamasi. BM Dyah itu BM-nya adalah Burhanuddin Muhammad Dyah. Nama lengkapnya adalah Burhanuddin Muhammad Dyah ya. Nah, teks proklamasi awalnya ditulis tangan oleh Soekarno, kemudian diketik oleh Sayuti Melik agar terlihat rapi. Teks asli tersebut kemudian dibuang ke tempat sampah. Salah seorang pemuda yang ikut hadir pada saat persiapan proklamasi kemerdekaan adalah BM Dyah atau Burhanuddin Muhammad Dyah. Ia mengambil naskah asli dari tong sampah dan disimpannya. Ia menilai bahwa teks tersebut memiliki sejarah yang sangat tinggi. Naskah asli yang disimpan BM Dyah selama 46 tahun 9 bulan 19 hari kemudian dikembalikan kepada bangsa Indonesia. Dia membawa naskah asli proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada Selasa pagi, tepatnya di tanggal 19 Mei 1992, pukul 10:30 dan menyerahkannya melalui Presiden Soeharto. Naskah itu kemudian disimpan oleh Arsip Nasional atas anjuran Soeharto. Keputusan BM Dyah untuk menyimpan naskah asli sangat tepat. Seluruh bangsa Indonesia sampai sekarang dapat menikmati naskah asli proklamasi dan belajar banyak dari kejadian saat itu. Anak-anak, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia itu mempunyai berbagai suku, budaya, agama, dan ras. Nah, keberagaman suku, budaya, agama, dan ras adalah sesuatu hal yang patut kita syukuri. Itu adalah merupakan mahakarya Tuhan yang memang maha kreatif. Karena adanya perbedaan itulah kita bisa menikmati hidup yang berwarna-warni sampai hari ini. Untuk memahami agar terwujudnya sikap persatuan dan kesatuan, walaupun kita berbeda suku, berbeda agama, dan ras, Mister akan jelaskan 5 prinsip tentang perbedaan suku yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, yang kita bisa lakukan, yang bisa kita wujudkan dalam kehidupan kita. Indonesia adalah mahakarya Tuhan yang sangat indah. Sangat indah karena kita diciptakan berbeda suku, agama, budaya, dan ras. Nah, untuk itu kita mesti hidup saling toleransi antara satu dengan yang lainnya agar terwujudnya sikap persatuan dan kesatuan bangsa kita. Sungguh indah bukan ketika kita saling menghargai antara suku satu dengan suku yang lain dan menghargai setiap budaya yang ada di Indonesia. Itu akan memperkuat kita untuk menjadi bangsa yang lebih besar dan bangsa yang boleh bermartabat serta berdaulat. Agar tetap terjaganya kehidupan yang rukun antara satu dengan yang lain atau persatuan dan kesatuan bangsa, 5 prinsip perbedaan suku. Yang pertama adalah perbedaan antar suku bukanlah perselisihan, melainkan untuk kita terus belajar saling memahami antara suku satu dengan suku yang lain. Kita tidak boleh mempergunjingkan antara suku satu dan suku yang lain agar hidup kita tetap rukun dan kita bisa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang kedua, kita harus tahu dan mengerti bahwa setiap suku itu mempunyai keunikannya masing-masing atau mempunyai sesuatu khas dari daerahnya masing-masing. Jadi kita wajib untuk menghargai dan menghormati setiap keunikan yang ada pada suku orang lain. Dan yang ketiga, semua manusia itu sama di hadapan Tuhan, sehingga tidak ada suku yang paling unggul. Tidak ada yang mengatakan bahwa suku A lebih baik daripada suku B, suku B itu tidak baik daripada suku C. Itu tidak boleh kita menganggapnya seperti itu, karena semua manusia itu sama di hadapan Tuhan. Begitu juga dengan setiap suku yang ada di Indonesia. Agar tetap terjalinnya toleransi yang baik, maka kita harus menghargai setiap suku
yang ada di Indonesia. Yang keempat, kita tidak boleh memberi cap atau label terhadap sesuatu suku adalah prasangka karena kita tidak mengetahui secara dalam tentang suku tersebut. Misalnya kita tidak boleh mengatakan suku A itu pelit, suku B itu malas, karena itu dapat mengakibatkan perpecahan antara suku. Jadi anak-anak, kita tidak boleh memberi label terhadap sesuatu suku karena semua suku itu sama. Jadi kita harus tetap menghargai meskipun kita berbeda suku dengan saudara kita, dengan teman kita, atau dengan lingkungan yang ada di sekitar rumah kita. Dan yang kelima, bertemanlah dengan orang dari berbagai suku untuk menghilangkan prasangka. Artinya, kita harus bergaul dan berteman dengan berbagai suku agar kita lebih mengenal antara suku satu dengan suku yang lain, supaya tidak terjadinya perselisihan, supaya kita lebih mengerti, lebih memahami bahwa Indonesia itu sangat unik, yaitu terdapat banyak suku dan ras serta budaya yang ada di Indonesia. Untuk itu kita harus tetap hidup dalam toleransi. Agar tetap terjaganya persatuan dan kesatuan bangsa, maka setiap masyarakat Indonesia itu berkewajiban untuk hidup saling bertoleransi antar suku, antar agama, dan antar budaya. Karena itu adalah suatu kewajiban bangsa kita untuk melakukan hal tersebut agar terhindar dari perpecahan bangsa. Jadi hal utama yang harus kita lakukan adalah kita harus tetap bertoleransi. Ingat ya anak-anak, toleransi itu tidak hanya kata-kata, tapi perlu tindakan yang kita lakukan untuk melakukan yang namanya toleransi terhadap sesama. Sekali lagi, Mister ingatkan anak-anak agar hidup kita tetap aman, damai, dan sejahtera. Hal yang harus kita lakukan adalah terapkan hidup toleransi. Ya, demikian penjelasan dari Mister. Jika ada sesuatu yang kurang paham, silakan menghubungi Mister dan Miss-nya melalui WhatsApp group. Terima kasih anak-anak. Thank you and God bless you kids.